Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febrianisari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang efek fotolistrik. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita perlu tahu dulu nih tujuan dari pembelajaran efek fotolistrik ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian efek fotolistrik. Yang kedua, pengaruh intensitas cahaya terhadap jumlah fotoelektron. Yang ketiga, hubungan antara frekuensi dan energi kinetik maksimum fotoelektron. Dan yang terakhir, penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Efek fotolistrik adalah peristiwa keluarnya elektron-elektron dari suatu permukaan logam akibat diradiasi oleh gelombang elektromagnetik. Bagaimana sih awal mula ditemukannya efek fotolistrik ini? Efek fotolistrik pertama kali diamati oleh fisikawan asal Jerman yang bernama Heinrich Hertz. Pada 1887, ia melakukan percobaan untuk membuktikan gelombang elektromagnetik yang dikemukakan oleh Maxwell. Bagaimana ya percobaannya? Ia memasang arus tegangan tinggi pada kedua ujung kawat logam, lalu menghasilkan percikan. Percikan ini menghasilkan radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang ini merambat melalui udara dan menghasilkan percikan pada koil logam yang lain. Jika ada LED di tengah celah ini, maka LED akan menyala. Peristiwa ini disebut dengan efek Hertz. Namun, Hertz tidak mampu menjelaskan mengapa percikan pada celah kawat logam dapat menimbulkan percikan lain yang dapat menghasilkan atau menyalakan lampu LED. Hertz hanya mampu menunjukkan bahwa cahaya dengan frekuensi tinggi dapat menyebabkan lompatan listrik. FYI, pada saat itu elektron belum ditemukan. Elektron baru ditemukan oleh J.J. Thomson pada 1897. Selanjutnya, fenomena ini diselidiki lebih lanjut oleh fisikawan asal Jerman yang bernama Wilhelm Hellwag. Ia melakukan percobaan dengan menggunakan plat logam seng dan tabung elektroda. Seperti apa ya percobaannya? Ketika plat seng bermuatan negatif dan sebuah elektroskop diradiasi dengan sinar UV, muatan negatif pada plat akan berkurang. Jika plat itu netral, maka akan bermuatan positif. Jika bermuatan positif, maka akan lebih positif. Jadi kesimpulan dari percobaan Hellwag adalah bahwa paparan cahaya tertentu dapat menyebabkan elektron terlepas dari plat logam. Elektron-elektron terlepas ini disebut dengan fotoelektron, dan peristiwa inilah yang disebut dengan efek fotolistrik. Kemudian, pada tahun 1902, fisikawan yang bernama Philipp Lenard mengembangkan penemuan dari Hellwag. Ia melakukan percobaan yang sama seperti Hellwag, namun ia memberikan perlakuan yang berbeda pada intensitas cahayanya. Hasil percobaannya yaitu, yang pertama, elektron tidak memerlukan waktu untuk menyerap energi. Yang kedua, intensitas cahaya hanya berpengaruh terhadap jumlah fotoelektron. Yang ketiga, dibutuhkan nilai frekuensi minimum agar dapat terjadi efek fotolistrik. Namun, Philipp Lenard ini tidak mampu menjelaskan mengapa hal itu dapat terjadi. Pada tahun 1905, fisikawan asal Jerman yang bernama Albert Einstein berhasil menjelaskan efek fotolistrik secara teoritis dengan menggunakan teori foton. Einstein menyatakan bahwa interaksi antara foton dan elektron di dalam logam, sifat partikel cahaya lah yang berperan. Nah, elektron dan foton akan bertumbukan seperti dua bola biliar. Ini foton. Nah, setelah foton bertumbukan dengan elektron, energi foton akan diserahkan seluruhnya kepada elektron. Nah, energi ini akan digunakan elektron untuk mengatasi energi ambang agar elektron dapat terlepas dari plat logam. Sisa energinya akan digunakan sebagai energi kinetik fotoelektron. Sehingga secara matematis rumusnya seperti ini. Energi kinetik maksimum sama dengan energi dikurang energi ambang. Energi kinetik rumusnya adalah setengah mv kuadrat, dan energi menurut Max Planck yaitu Hf, di mana H merupakan konstanta Planck dan F merupakan frekuensi. Kemudian dikurang energi ambang yang rumusnya Hf0, di mana H ini merupakan konstanta Planck dan F0 merupakan frekuensi ambang. Bagaimana penjelasan Einstein mengenai hasil percobaan Lenard? Hasil percobaan Lenard yang pertama yaitu bahwa elektron tidak memerlukan waktu untuk menyerap energi. Ya, karena energi datang dalam bentuk paket-paket kecil, kemudian terjadi interaksi antara foton dan elektron. Kemudian yang kedua, intensitas cahaya hanya berpengaruh terhadap jumlah fotoelektron. Ya, karena ketika intensitas cahayanya ditingkatkan atau ditambah, yang bertambah adalah jumlah fotoelektron, bukan energi kinetik maksimum. Sehingga
intensitas cahaya hanya berpengaruh terhadap jumlah fotoelektron, bukan energi kinetik. Kemudian yang ketiga, dibutuhkan nilai frekuensi minimum agar dapat terjadi efek fotolistrik. Ya, karena ketika energi fotonnya kurang dari energi ambang, tidak akan terjadi efek fotolistrik. Dan energi berbanding lurus dengan frekuensi, sehingga hal ini juga berlaku terhadap frekuensi. Ketika frekuensinya kurang dari frekuensi ambang, maka tidak akan terjadi efek fotolistrik. Efek fotolistrik sudah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Salah satunya yaitu sistem pintu garasi otomatis. Prinsip kerjanya yaitu ketika berkas cahaya mengenai fotosel, efek fotolistrik akan membangkitkan cukup elektron untuk bergerak agar menghasilkan arus listrik. Nah, ketika pintunya akan ditutup, cukup dengan menghalangi berkas cahaya, kemudian arus listrik akan berhenti secara otomatis. Contoh lainnya yaitu ada pada mesin fotokopi, ada kalkulator saku elektronik, sel surya, dan lain-lain. Apa kalian bisa menyebutkan contohnya yang lain? Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.